SBKP atau Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan, yang merupakan surat keterangan tertulis atau digital yang dikeluarkan oleh Open Library Telkom University sebagai bukti pemenuhan hak dan kewajiban di perpustakaan. SBKP ini diperlukan untuk melengkapi berkas sidang akademik, yudisium, dan pendaftaran wisuda bagi seluruh mahasiswa Telkom University. Untuk bisa mendapatkan SBKP, mahasiswa harus melengkapi dan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, upload dan approval dokumen, clear akun peminjaman, dan penyerahan donasi e-book atau buku tercetak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk persyaratan upload dokumen, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan upload mandiri karya ilmiahnya melalui menu dokumen di website openlibrary.telkomuniversity.ac.id dengan cara sebagai berikut. Akses website openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Silakan login menggunakan akun SSO atau akun e-Gracias Anda. Selanjutnya, pada menu beranda, silakan klik menu Full Site. Pada tampilan Full Site, silakan klik menu Dokumen, lalu klik New. Pada kolom Workflow, silakan pilih Skripsi, Tesis, dan Tugas Akhir. Pada kolom Jenis Pustaka, silakan pilih sesuai dengan jenjang pendidikan Anda. Sebagai contoh, pada layar, karya ilmiah, skripsi, S1, reference. Pada kolom judul, silakan ketikkan judul tugas akhir Anda. Pada kolom subjek, silakan pilih subjek yang sesuai dengan judul skripsi Anda. Sebagai contoh di layar, Internet of Things. Pada kolom abstrak, silakan mengisi abstrak sesuai dengan karya ilmiah Anda. Pada kolom unit, silakan pilih sesuai dengan prodi masing-masing. Sebagai contoh pada layar, S1 Teknik Komputer. Pada kolom kompetensi, silakan pilih tugas akhir. Selanjutnya, pada kolom upload file, silakan upload sesuai dengan format dan kelengkapan yang dibutuhkan. Caranya, pilih menu Choose File pada masing-masing format file. File yang perlu diupload diantaranya 1. LOA atau Letter of Acceptance yang merupakan bukti penerimaan naskah artikel oleh penerbit jurnal. LOA ini wajib diupload apabila artikel jurnal akan dipublikasikan di luar Open Library Publication. Jika LOA dari penerbit jurnal lain belum diterima, silakan mengunggah surat pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Surat pernyataan tersebut dapat diakses pada menu informasi penting di beranda website Open Library. Yang kedua, cover. Cover harus rapi, disesuaikan dengan format cover pada program studi masing-masing. 3. Disclaimer. Disclaimer adalah pernyataan bahwa karya ilmiah yang dibuat merupakan asli hasil pemikiran dari penulis, bukan hasil tindak plagiarisme. Disclaimer yang diupload merupakan hasil scan dan sudah ditandatangani oleh penulis dengan jelas dan rapi, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan digital. 4. Lembar pengesahan. Lembar pengesahan adalah halaman persetujuan bahwa karya ilmiah yang ditulis sudah melalui proses review dari pembimbing bersangkutan dan sudah ditandatangani dosen pembimbing sesuai dengan nama-nama yang tercantum pada lembar tersebut. Tanda tangan pada lembar pengesahan hasil scan dokumen harus terlihat jelas dan rapi, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan digital. 5.
Abstrak. Abstrak dibuat dalam dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak lebih dari 200 kata dan dibuat dalam satu paragraf. Jangan lupa untuk memasukkan keywords pada bagian akhir abstrak dengan ketentuan maksimal 6 kata kunci. 6. Kata pengantar. Kata pengantar bersifat opsional, berisi lembar ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak terkait. 7. Seluruh daftar yang terlampir, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Seluruh daftar yang terlampir disesuaikan dengan karya ilmiah yang dibuat. Jika pada karya ilmiah tidak terdapat salah satu dari daftar-daftar tersebut, maka pada menu upload bagian daftar tersebut tidak perlu diisi. Setiap daftar-daftar yang diupload harus mencantumkan nomor halaman yang disesuaikan dengan daftar isi. 8. Bab 1, pendahuluan, bab akhir, simpulan, dan syarat. Masing-masing file dibuat dan diupload secara terpisah sesuai dengan menu upload pada dokumen Open Library. Pastikan sudah mencantumkan nomor halaman pada masing-masing bagian sesuai daftar isi. 9. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan daftar sumber referensi ilmiah yang digunakan dalam membuat karya ilmiah. 10. Jurnal. Jurnal merupakan tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan ataupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan. Untuk artikel jurnal yang akan dipublikasikan di Open Library Publication, wajib mengikuti template yang sudah ditentukan. File jurnal disiapkan dalam dua format, yaitu docx dan PDF. Masing-masing diupload pada menu yang berbeda sesuai dengan format yang ada pada dokumen Open Library. 11. Lampiran. Lampiran berisi data penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, source code program, gambar atau foto, indeks atau glosarium, bagan, tabel, skema, dan sebagainya. Lampiran bisa diupload dalam format PDF atau zip. 12. Materi presentasi. Materi presentasi yang diupload pada dokumen Open Library harus dalam format PDF. Setelah seluruh file selesai diupload, silakan klik Save. Kemudian akan muncul kolom Next Step. Silakan pilih status Ready for Review. Klik Save kembali. Untuk menghindari kegagalan proses upload, silakan melakukan proses save secara berkala per 5 file. Setelah dokumen berhasil diupload, tahap selanjutnya adalah approval dari dosen pembimbing 1. Mahasiswa dapat langsung menghubungi kepada dosen yang bersangkutan. Jenis state dokumen dan pilihan approval yang akan muncul diantaranya: pertama, dokumen on draft. Dokumen on draft artinya file atau naskah pada dokumen ini masih bisa diubah dan di-re-upload sesuai dengan kebutuhan uploader. State dokumen ini hanya bisa dilihat atau dibaca dan diedit oleh akun yang mengunggah dokumen saja. Jika sudah selesai mengunggah, jangan lupa untuk mengubah status menjadi ready for review.
Kedua, dokumen ready for review. Dokumen ready for review artinya dokumen yang diupload sudah siap untuk direview oleh dosen pembimbing 1. Pada proses review, dosen pembimbing akan melakukan pengecekan. Apakah dokumen sudah sesuai ketentuan? File yang diunggah sudah file versi final atau belum? Lembar pengesahan sudah bertanda tangan atau belum? Dan proses verifikasi lainnya yang dilakukan oleh reviewer. Ketiga, dokumen need revision. Dokumen need revision artinya dokumen sudah melalui tahap review yang pertama. Namun, dokumen yang diupload sebelumnya masih membutuhkan perbaikan atau ada yang perlu dilengkapi. Kemudian, uploader dapat melakukan perbaikan atau mengunggah kembali dokumen yang kurang atau dokumen yang telah direvisi. Keempat, dokumen TA, thesis approved for catalog and journal published teleproceeding. Dokumen atau naskah tugas akhir, skripsi, tesis yang telah mendapatkan approval dari reviewer untuk dipublikasikan pada katalog Open Library, dan artikel jurnal akan dipublikasikan pada e-proceeding Telkom University Open Library. Kelima, dokumen TA thesis approved for catalog and journal no publish teleproceeding atau publish external. Dokumen atau naskah tugas akhir yang telah mendapatkan approval dari reviewer untuk dipublikasikan pada katalog Open Library. Sedangkan artikel jurnal akan dipublikasikan pada publisher jurnal di luar Open Library Publication. LOA perlu dilampirkan untuk state approval ini. Keenam, dokumen TA thesis not visible. Dokumen atau naskah tugas akhir tidak mendapatkan approval dari reviewer untuk dipublikasikan pada katalog Open Library, dan artikel jurnal tidak akan dipublikasikan pada e-proceeding Telkom University Open Library. Ketujuh, dokumen TA thesis approved for catalog and journal no publish teleproceeding not visible. Dokumen tugas akhir, skripsi, atau tesis akan dipublikasikan pada katalog di Open Library, sedangkan artikel jurnal tidak mendapatkan approval dari reviewer untuk dipublikasikan pada e-proceeding Telkom University Open Library. Selanjutnya, syarat lain yang harus dipenuhi adalah clear akun peminjaman. Pastikan tidak ada buku yang masih dipinjam atau denda keterlambatan yang belum diselesaikan. Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi petugas layanan atau secara online melalui layanan As a Librarian. Selanjutnya, untuk syarat terakhir yang harus dilengkapi adalah donasi buku atau e-book yang sesuai ketentuan. Donasi buku atau e-book yang bisa diterima untuk syarat pengajuan SBKP diantaranya 1. Subjek buku atau e-book disesuaikan dengan program studi masing-masing. Bisa juga buku atau e-book dengan judul yang digunakan di salah satu mata kuliah. 2. Minimal tahun terbit buku atau e-book yaitu 1 tahun ke belakang dari tahun berjalan. 3. Buku atau e-book dalam kondisi baik. Untuk buku, bukan fotokopi, tidak ada coretan, tidak robek, dan layak pakai. Untuk e-book, keaslian file e-book bisa ditunjukkan dengan melampirkan kwitansi pembelian dari toko buku atau supplier yang sah. 4. Syarat halaman minimal
200 halaman. Berlaku untuk jenis donasi buku maupun e-book. 5. Tidak menerima buku yang sudah berjumlah 5 eksemplar dan e-book yang sudah tersedia satu katalog yang tercatat di database openlibrary.telkomuniversity.ac.id. 6. Buku atau e-book bisa didonasikan secara kolektif. Dengan ketentuan, jumlah anggota untuk satu jenis donasi dihitung berdasarkan kelipatan harga. Untuk buku, Rp75.000 dari total harga buku tersebut. Sedangkan untuk e-book, berlaku kelipatan Rp100.000 dari total harga e-book tersebut. Kwitansi pembelian dan deskripsi buku untuk jumlah anggota kolektifnya perlu dilampirkan untuk verifikasi. Setelah semua persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan, silakan mengajukan verifikasi dokumen hasil upload secara online maupun on-site dan menyerahkan donasi buku dan e-book. Untuk pengajuan verifikasi online dapat disampaikan melalui email bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id dengan subjek tugas akhir _nama_prodi. Sedangkan untuk pengajuan verifikasi onsite, mahasiswa bisa langsung datang ke lokasi perpustakaan Open Library Telkom University bagian area referensi. Jika persyaratan sudah terpenuhi dan sesuai ketentuan, SBKP atau Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan sudah bisa dapatkan.